Halo Sobat Kebawang Farm, sahabatnya para pekebun dan peternak. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sobat, sudah berbuat kebaikan apa hari ini? Ayo tebarkan kebaikan karena tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Kita sedang keliling di Jambu Kristal Pakebon yang berlokasi di Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jambu Kristal Pakebon ini terkenal dengan luas kebun yang bisa dibilang terbesar di Kuningan ya sobat. Hari ini kita akan bahas awal mula penanaman jambu kristal Pakebon. Tentunya bersama Pak Haji dan pengelola kebun Gumolong Farm, Kang Asep Septiana. Disimak videonya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wisata jambu kristal Pakebon. Ya, ini kurang lebih 4 tahun yang lalu ya, lahirlah namanya wisata jambu kristal Pakebon. Berawal dari penyewaan lahan desa, dan ini bisnis yang menurut saya karomah dari orang tua saya, ibu saya, karena 4 hari setelah beliau melakukan penanaman perdana jambu ini, beliau dipanggil Allah pulang ke rahmatullah gitu. Jadi seolah-olah inilah adalah titipan beliau gitu ya, dan beliau sangat suka sekali dengan jambu kristal. Berawal dari itu berarti Pak? Ya, itu pohon itu sekarang sudah besar, sudah seperti ini. Kita lihat nanti. Ya, Pak Haji. Dan karena itu langsung didoain sama ibu, insya Allah itu ada keberkahan, dan pohonnya kita akan selalu kita jadikan bibit perbanyakan ya. Kita lihat pohonnya yuk sana. Sip. Berkat doa ibu. Ya, berkat doa ibu. Kita sudah berapa hektar, Sep? Ini mungkin tanya berapa? 7 hektar. Untuk jambu kristal aja kita udah ada di Dan 7 hektar. Dan di Kuningan kayaknya paling besar ya? Ya, betul, paling besar. Iya, Paling iya, besar, dan Desa Gresik ini identik dengan jambu kristal. betul. Jadi katanya mau ke Pakebon ya ini namanya Pakebon. Iya. Kebun. Dan Pakebonnya adalah saya. Nah, itu dia. Saya sama Gitu. teman-teman dibilangnya Pakebon gitu. Itu banyak banget teman-teman kalau misalnya mau pada kasih oleh-oleh, mau kasih oleh-oleh. Betul. Belinya di Gresik. Iya. Wah, itu sih desaku. Coba kita lihat ininya ya. Ini teman-teman, orang datang ke sini tidak dipungut biaya. Silahkan datang ke sini. Kalau lagi banyak boleh metik sendiri, tapi kalau terbatas kita petikin. Dan Jadi yang tersedia di warung ya Pak Haji ya. Dan ya jadi tanpa dipungut biaya masuk sini. Yang penting ya Beli jambu. Iya. Tapi nggak beli jambu juga nggak pernah kita ini kan ditanyakan kan. Iya. Di sini ramennya Sabtu Minggu. Betul, Sabtu Minggu. Sabtu Ketika Minggu. weekend. Oh iya. Kalau weekday juga rame Pak Haji oleh kunjungan-kunjungan sekolah-sekolah. Ya. Biasanya kalau yang weekday. Ya. Lihat di sini blok ini aja berapa hektar, Chef? Kalau ini 3 hektar, Pak Haji. Iya ya. 3 hektar. Ini dua, Chef, 4 hektar. Oh, yang sebelah Yang sananya. penanaman Oh, iya. baru kan. Nanti kita lihat yang baru nih. Ini adalah bengkok Desa Gresik. Jadi kita sewa, dan dulunya adalah tebu. Jadi kalau tebu itu masyarakat agak keberatan katanya kalau tiap panen dibakar. Oh iya, kita Dibakar. Kalau silalatu kalau kita mah ya. Betul, Silalatunya Haji. tuh kemana-mana. Ke pemukiman. Gitu, pemukiman. Gitu. Terus Jadi ngeganggu. kalau lagi penuh lagi tinggi-tingginya itu ada babi, ada apa Betul. ya gitu ya. Ini adalah pohon yang ditanam oleh ibu saya. Nah, ini gundul karena dahan-dahannya pakai bibit. Iya, dicangkok.
dicangkok dan kita perbanyak lagi. Dan qadarullah ini dulu juga subur ya, mungkin karena doa dari ibu saya ya. Dan di Gumulong ini yang apa namanya berkontribusi dalam hal apa pembiayaan ya jambu ya. Betul Baru Pak dari Haji. jambu Betul. ya. Karena durian kan baru Sekarang. Baru belajar panen. Betul. ya, kelebihan jambu ini tidak ribet dalam Perawatan. ya. Betul Pak Haji. Dan 9 bulan udah menghasilkan. Betul. Sudah mulai belajar berbuah. Dan ini kalau di Taiwan tuh 30 tahun masih bisa Oh, masih bertahan. Betul. berarti. bertahan. Jadi di apa? Di pruning. Asalkan perawatannya Asalkan ya perawatan pengairan gitu. Ini pengairannya seperti ini. Jadi tadinya satu jalur waktu masih kecil, sekarang sudah besar ya, perlu air juga cukup banyak ya. Jadi pengairan tinggal klik sudah Betul. semua. Ini mengefektifkan Ya pekerjaan ini. betul. Luar biasa sistem-sistem Ya, ya. seperti ini tuh praktis. Jarak tanam berapa Sep? ini ada yang 3 meter kali 2,5 ada, yang 3 kali 3 ada, Ya. yang 4 kali 3 pun ada. Ah ini yang rapat nih. Nah, ini yang rapat. Namanya ini pokoknya rapat lah gitu. Dan kalau jambu kristal ini berarti akan bisa lebih tinggi lagi dari ini. Bisa, sangat Ya, bisa. kalau ini kan berarti baru 4 tahunan ya. Iya. Jadi nanti ke depannya itu ini bisa lebih. Tapi kan kita mainnya di pruning. Oh, jadi Iya, jadi kan kita pembentukan tajuk. Jadi diusahakan si pohon ini jangan terlalu tinggi, oh, tapi tetap menghasilkan, berproduksi gitu. Kan lebat loh kan yang aku lihat itu kemarin aja bulan kemarau banyak banget yang ininya tuh berbuahnya tuh. Alhamdulillah ya untuk sekarang ini di samping weekend ya, kita itu per hari bisa sampai 3 kintal. Bisa iya. Betul. Kaget banget Anis pun ketika sering ke warung dan kita lihat itu dalam satu hari, apalagi kemarin waktu petik sendiri itu bisa sampai 4 kintal. Yang blok Hampir ada 1 ton waktu itu pernah. Iya. Sep yang blok baru tuh usia berapa ya? Setahun? Enggak, itu udah hampir 2,5 tahun Pak Haji. Oh, Ya. yang baru itu? Ya, yang sana. Iya. Ya, Nggak berasa ya. historinya ada sih. Ya. Penanaman tuh Oh iya, iya betul. Sudah jadi Aduh. besar ini seluas ini berkat doa ibu. Dan memang kita kalau betul. dalam berusaha nggak boleh lepas dari Iya. yang namanya doa orang tua yang bahagia. Ya, itu insya Allah berkah ya. Tuh. Kalau memang Dimudahkan. orang tua kita sudah tidak ada, ya berarti giliran kita yang mendoakan itu juga tetap akan mengalir. Ya, kita setiap kita sedekah ya, sampaikan dalam hati itu, ya Allah, jadikan pahalanya mengalir ke kedua orang tua kita. Itu adalah bentuk daripada kita membalas budi dari beliau ya, karena orang tua itu adalah hamba Allah yang paling berjasa di muka bumi ini. Insya Allah. Ya. Luar biasa. Jadi kita selalu tiap hari, tiap saat ya dalam setiap sedekah lah kita ya, atau apapun kebaikan, ya Allah semoga pahalanya ngalir ke kedua orang tua. Amin. Yang waktu itu kita bahas 10.000 pohon. pohon. Iya. Adalah 10.000 pohon jambu kristal. Dan selebihnya itu berarti kita ini ya, pembibitannya itu dari pohon-pohon kitanya. Betul. Kita ini pembibitan yang mandiri. barangkali ada sahabat Gumulong juga perlu bibit ya, kita beli bibit dulu tuh, ada yang asli jambu kristal, ada yang enggak kan Ya, Bangkok, Pak Haji. ya, jadi kecampur, Ada 2 jenis. ada jambu merah. Jadi ya gimana ya, kalau kita beli bibit tuh selalu kayak gitu teh, Iya. kurang hati-hati mereka Iya, gitu. iya. Jadi kalau sahabat Gumulong mau berkebun jambu, silahkan order ke kita, Pak Kebon, Pak insya Kebon. Allah itu kita bikinin, kita cangkokin dulu 100% jambu kristal. ya, dalam waktu mungkin sebulan Bisa. berangkat. Dan kita kalau misalnya untuk bibit yang jambu kristal itu selalu ready tiap hari. Kalau Ya. untuk jumlah kecil ya, Ya. tapi kalau untuk Jumlah yang 10.000 atau 5.000
Benar. Nah, kita harus ini buatkan dulu. Oke, insya Allah kalau misalnya beli bibit di sini asli jamu kristal dan Betul. kualitasnya kualitas yang Pak Kebon. Ya, betul. Udah teruji lah. Sudah teruji, betul. 10.000 pohon jamu kristal. Tentunya ini bukan angka yang mudah Betul. untuk Ini- kita merawat si jambu-jambu kristal ini. Ini Kang, cukup fantastis ya. Iya, ini luar 10.000. biasa. Walaupun awalnya memang tidak sebanyak ini. Betul. Tapi ketika sudah sebanyak ini jadinya wah tantangan juga nih buat kita. Tapi sejauh ini Kang, apa sih kendala yang akhirnya tuh kita temukan ketika kita menanam jambu kristal? Untuk jambu kristal ya, untuk kendala yang paling riskan untuk di sini ya, di wilayah Gresik itu, kita untuk awal tanam sampai usia kurang lebih ya masuk ke fase generatif lah ya, itu terjadinya serangan nematoda. Jadi nematodanya itu menyerang ke akar, sehingga kayak ini bintil akar. Iya. Nah, tapi itu serangan nematoda kalau di jambu kristal. Itu tapi nggak ke semua pohon kan? Cuman ke sebagian besar pohon. Waktu itu serangannya ini cukup besar Oh. di sini. Terus kita mengatasinya gimana tuh Kang? Kita pengocoran sama ini nematisida. Nematisida. Nah, kita Berarti kocor nematisida semua. untuk Iya. nematoda. Untuk pencegahan, karena itu serangannya lumayan besar ke pohon juga. Kuning, pertumbuhannya keganggu. Wah, itu kita udah takut Iya. banget, deg-degan banget tuh. Karena kenapa? Karena serapan unsur haranya tidak maksimal. Gitu. Tapi akhirnya setelah kejadian yang itu sampai sekarang kita belum lagi tuh ada serangan-serangan itu. Alhamdulillah ini sampai sekarang terkendali ya. Sampai sekarang kita panen juga berkelanjutan. Betul. Serangan juga alhamdulillah minim nih setelah dilakukannya pengaplikasian nematisida. Dan memang jambu kristal ini yang Anis dengar ini adalah tanaman yang jarang sekali disentuh karena dia udah dengan ya udah aja gampang banget. Iya, ngurusnya, betul, gitu. betul. Karena kan ini setelah panen ada buah lanjutan lagi, Iya. ada buah lanjutan terus aja. Ini nggak mengenal musim intinya. Luar biasa. Memang Iya. jambu kristal keren sekali sistemnya juga memang karena kita juga yang kayak gini bertahap ya Kang Betul, ya. Nggak betul. mungkin kita langsung nemuin kalau tidak ada pengalaman-pengalaman. Betul. Oke, luar biasa. Pokoknya semoga jambu kristalnya akan tetap bertahan. Amin, Dan amin. semoga kita nambah lagi. Amin, Siap, amin. Kang, nambah lagi. Insya Allah. Di hari berikutnya, agenda kita adalah penanaman bibit cangkokan yang indukannya berasal dari pohon yang ditanam langsung oleh Ibunda Pak Haji. Penasaran gimana kegiatannya? Ikuti terus sampai selesai videonya. Hari ini kita akan menanam jambu kristal. Jambu ini sangat istimewa karena yang bibit ini adalah dari sumber dari pohon yang ibu saya tanam. Ya, dari pohon itu kita cangkok sebanyak 40 pohon. Dan 40 pohon ini akan kita jadikan bibit ya, bibit utama untuk ke depan pengembangan kita ya. Diharapkan dengan bibit ini yang didoain oleh orang tua saya gitu ya, mendapat keberkahan ya. Ya, ibu saya udah almarhum. Beliau sebelum meninggal, 4 hari sebelum meninggal, beliau nanam daripada induknya pohon jambu ini. Dan beliau sangat gemar sekali dengan jambu kristal ya, sehingga ini seolah-olah dititipkan oleh ibu saya pohon jambu kristal ini untuk dikembangkan. Dari 40 pohon ini akan kita jadikan bibit, akan kita urus sedemikian rupa, kita muliakan, dan kita akan jadikan bibit, dan bibitnya akan kita jual karena kita sudah banyak juga ya. Mungkin sebagian kita jual, sebagian kita tanam lagi buat penambahan untuk pohon yang sudah ada. Itu saja mungkin kita mulai penanaman. Kita ini dulu pruning dulu lah. Bismillah. Nah, ini sebelum kita tanam, medianya kita sudah buat
kurang lebih 5 bulan yang lalu ya. Ada 5 bulan ya? Ada. Terdiri daripada kohe dan sekam juga dolomit ya. Nah, sebelum penanaman ini kita juga kasih namanya obat telum ya 15 hari sebelum penanaman, karena dari pengalaman saya selalu jambu kristal ini ada cacing namanya nematoda ya. Nah, ini nematoda ini kalau kita nggak disterilkan dia akan ikut terus ya. Jadi sebelum nanam 15 hari kita guyur dengan velum namanya dari Bayer nih, tapi kita nggak di endorse nih, bukan iklan ya, tapi memang hanya itu yang saya dapat referensi ya obatnya gitu. Nah, setelah kita tanam kita akan guyur lagi dengan velum itu. Bismillah. Nah, nih nematodanya sudah muncul nih. Nih, ini nematoda nih. Cacing yang menyebabkan ini berendil-berendil gini nih. Nih. Ini dia tersimpan dari di batang gitu. Sehingga kemana-mana ini akan ngikut kalau nggak disterilkan. Ya. Ini udah kelihatan nih nematoda nih. Dan penyakit jambu kristal ini hanya ini yang digomolong tuh ya. Kemudian teorinya kalau nanam itu menghadap barat, ininya apa, doyongnya ke barat. Teorinya mungkin karena arah matahari kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, ini kalau dari pohon dari tanah ini kan masih di atas gitu ya. Jadi kalau ada genangan airnya ini nggak tergenang karena di atas pohon. Namanya busut ya. Kalau Malaysia itu busut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau durian ini busutnya bisa nyampe 1 meter tingginya. Itu dia sobat, proses penanaman bibit cangkokan di lahan ini. Kita doakan semoga semua bibit cangkokan yang ditanam dapat tumbuh dan berkembang dengan subur dan sehat tentunya. Aku akan ajak sobat untuk kita lihat perkembangan ke depannya tentang bibit cangkokan yang telah ditanam di sini. Jadi ikuti terus channel YouTube Gumolong Farm untuk lihat video-video kita selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share video kita sebanyak-banyaknya. Bisa aja mungkin kita 40 pohon lagi. Diharapkan nanti hari ini selesai. Dan ini adalah awal musim hujan. Mudah-mudahan waktu yang tepat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.